Halo semuanya, salam jumpa. Saya senang sekali bisa menyapa kalian pada video kali ini. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita pada mata kuliah Academic Listening. Saya sangat berharap kalian tetap dalam kondisi yang prima, sehat, dan tidak berkurang satu apapun. Dan kita akan mulai materi kita kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Learning Contract, Introduction, dan juga Getting to Know Academic Listening. Oke, perkenalkan saya Alfian dan selama satu semester ke depan kita akan bersama berdiskusi ya dan juga membahas hal-hal penting terkait dengan academic listening. Oke, here we go. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, jadi ada beberapa hal penting yang akan kita diskusikan ya sebelum dan setelah UTS nanti. Kalian bisa lihat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu sebelum UTS itu kita menekankan pada betapa pentingnya skill academic listening ya. Di pertemuan kedua kita akan bahas problem dan juga strategi. Berikutnya kita akan bahas tentang getting better at listening dan juga note taking. Pertemuan berikutnya akan dilanjutkan dengan Cornell Note Taking Lecture, lalu dilanjutkan dengan Language Cues Lecture, lalu dilanjutkan dengan Menedia Chart Graph Lecture, dan juga Speaker Stance Lecture. Setelah UTS, kita akan lebih fokus pada skill, bagaimana kita terbiasa ya, menjawab soal-soal listening, dan khususnya pada bagian soal TOEFL test part C. Ya, jadi pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14 kita akan fokus pada skill, di mana biasanya kita menjawab soal TOEFL di bagian part C. Oke, jadi ada rules yang harus kita ikuti bersama, ya, termasuk saya sebagai dosen pengampu, ya. Bahwa rules dari mata kuliah ini adalah kita akan commit diri kita untuk berlatih ya mendengarkan listening activities yang bisa kita dapati dari podcast, TED Talk, dan juga YouTube. Ya. Karena kita juga ingin nanti di akhir dari mata kuliah ini kita terbiasa ya, dan juga tumbuh satu skill baru di mana kita bisa melakukan critical listening ya, dan juga taking objective conclusion to a news. Jadi kita tidak hanya mendengarkan secara pasif, tapi kita being critical listener. Jadi itu sebetulnya the main purpose of this course. Oke. Ya, tujuan dari mata kuliah ini adalah kalian diharapkan mampu untuk mengembangkan kesadaran kalian pada aktivitas-aktivitas academic listening dan juga note taking skills, itu sangat penting sekali. Dan juga kalian diharapkan mampu mengembangkan kemampuan kalian agar mampu mengikuti dan juga menumbuhkan satu aktivitas berkomunikasi listening di sini khususnya pada bentuk-bentuk discourse seperti perkuliahan, percakapan, interview, dan juga diskusi. Ya, kalian tentu pernah mengambil mata kuliah listening sebelumnya. Oke, kalian masih ingat ada beberapa skill umum dalam listening, ya, seperti listening for keywords, listening to get detailed information, listening to get the gist, listening to make inferences, listening for attitudes, listening to question responding, and recognizing identify information. Itu semua ya sebetulnya sudah kita sama-sama diskusikan ya pada mata kuliah listening ya sebelumnya ya, dan saya berharap kalian tidak melupakan hal-hal penting dari ketujuh skill listening itu secara general, karena pada bagian academic listening ini ketujuh skill itu sangat berperan ya sebagai stepstone agar bentuk academic listening bisa kita optimalkan ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan listening skills in a academic context? Mungkin kalian bertanya, apa sih sebetulnya perbedaannya dengan listening sebelumnya, dengan mata kuliah sebelumnya, lalu dengan mata kuliah ini, academic listening? Ya, jadi yang membedakannya adalah karena kita harus bisa menginterpretasi what people are saying in a various academic situation, itu permasalahannya. Ya, kalau sebelumnya di mata kuliah listening yang sebelumnya itu dibedakan menjadi skill-skill tertentu seperti getting information, general information, detail information, getting for the gist, dan sebagainya. Tapi di academic listening ini kita fokuskan pada satu aktivitas berkomunikasi di mana itu kontennya ya
difokuskan pada konten-konten akademis seperti dalam sesi perkuliahan, dalam sesi interview, dalam sesi diskusi, dan sebagainya. For examples, ya, student needs to be able to understand the content of a lecture at the speed it is delivered. Nah, sebetulnya contoh nyata dari academic listening adalah saat kalian mendengarkan video ini. Jika daya tangkap kalian itu berbeda-beda persentasenya, itu sebenarnya indikasi di mana tiap peserta didik kalian ini akan secara beragam menangkap maksud dan pesan yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saat kita mendengarkan, saat kita melakukan listening activity, sebetulnya kita sedang melakukan suatu aktivitas multitasking. Kita mencerna informasi dan juga kita mendengarkan. Oke, jadi benang merahnya adalah understand the content of a lecture at the speed it is delivered. Jadi kan kalian mencernanya saat ini juga, saat video ini kalian putar. Nah, jadi kita akan bahas lebih detail apa itu academic listening, strateginya, challenge-nya, tantangannya, dan masalah-masalah yang biasa ditemukan dalam aktivitas academic listening. Ya, tapi sebelum masuk ke slide berikutnya, saya ingin memastikan bahwa kalian sudah dapat satu insight bahwa yang membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah sebelumnya adalah lebih kepada konten dan juga fokus materi yang dikhususkan pada hal-hal terkait dengan materi-materi perkuliahan seperti dosen yang sedang memberikan materi di depan kelas atau seperti video ini ya, atau seperti aktivitas lainnya yang terkait dengan hal akademis. Oke, jadi itu sebetulnya. Oke, apa sih tantangannya dari academic listening ini? Tentu tantangannya akan sangat beragam. Boleh jadi dari situasinya sendiri, boleh jadi dari kontennya, boleh jadi dari si penutur, yaitu si penutur, si pengujar itu sendiri. Nah, di video ini berarti penuturnya adalah saya sebagai dosen pengampu. Kalian tentu akan merasakan hal-hal yang sangat beragam, ya. Kalian akan merasa kesulitan, kalian akan merasa tidak memahami materi karena beberapa hal. Tapi secara umum kita akan bisa mengelompokkannya menjadi menjadi 4 hal yang biasanya sering dijadikan satu alasan ilmiah, ya, beberapa alasan ilmiah kenapa saat listening activity, khususnya di kampus ya, di kelas, itu banyak yang belum memahami dengan baik, apalagi dalam bahasa Inggris. Pertama, itu terkait dengan speed of delivery, ya. Tentu kalian pernah mendapati dosen yang memang secara nature-nya itu dia berbicara dengan cepat, ya. Jadi sangat sulit sekali untuk diikuti, ya. Maksud dan poin pentingnya. Lalu aksen. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal beberapa aksen, ya. Kalian akan sangat sulit nanti jika mendengar lawan bicara kalian itu menggunakan aksen yang berbeda. Mungkin kalau itu aksennya British atau American accent yang sangat umum, ya itu boleh jadi cukup mudah. Tapi kalau sudah bicara aksen Australia, aksen Kanada, atau bahkan aksen seperti katakan aksen India dan sebagainya, itu akan cukup ya menuntut perhatian lebih. Ya. Lalu academic and specialist vocabulary. Nah, ini kan ada jargon-jargon tertentu. Mungkin ada dosen yang suka sekali menggunakan istilah-istilah yang sangat spesifik, ya, dan itu butuh dipahami lebih lanjut dan harus dipahami dulu apa kata yang dimaksud. Jadi ada specialist vocabulary, ya. Lalu ada juga masalah grammar, tentu, ya. Boleh jadi banyak yang keliru dari false starts, jadi awalnya sudah keliru, mungkin dari voice atau intonasinya yang tidak cukup clear, ya. Long sentences seperti run-on sentence, jadi terus berbicara dan seolah tidak ada titik atau koma, jadi pendengar akan sangat sulit menangkap main pointnya, ya. Dan juga kompleks ataupun noun phrases. Jadi itu sebetulnya hal-hal yang dirasa cukup menjadi satu alasan tersendiri kenapa academic listening itu menjadi penting ya untuk dikuasai. Jadi kita berangkat dari standpoint ini. Jadi masalahnya adalah terkait tentang speed of delivery, accent, academic and specialist vocabulary, dan juga grammatical complexity. Oke? Ya, saya lanjut. Oke, kita akan singgung tentang linguistic and non-linguistic aspect of listening comprehension. Secara umum, sebetulnya saat kita mendengarkan, itu kita secara langsung ataupun tidak langsung meramu dan memproses 3 hal penting ini, yaitu terkait faktor-faktor linguistik dan juga non-linguistik. Yang pertama, sebetulnya kita memproses linguistic usage, yaitu kata yang diucapkan itu sendiri.
ya. Dan kita juga memproses paralinguistic message, yaitu di atas kata-kata. Berarti yang dia punya makna karena dia dibantu oleh vocally transmitted meaning. Jadi secara vokal itu terbantu. Jadi kalau misalkan suara saya lebih tinggi atau suara saya rendah, itu akan membedakan arti dari hal yang saya maksudkan. Itu maksudnya, ya. Sekalipun dengan kata yang sama, ya. Yang ketiga, extra linguistic message, ya, meaning yang ditransfer through body language. Jadi dengan body language yang berbeda, maka tentu si pendengar akan menangkap kesan yang berbeda. Nah, itulah faktor-faktor linguistik dan juga faktor non-linguistik. Jadi kita sepakati bahwa listening itu adalah sebuah active skill karena di dalamnya kita memproses banyak hal, memproses informasi, memproses idea, dan memproses hal-hal penting lainnya. So that's why academic listening sangat erat kaitannya dengan active listening activity, ya. Jadi ini 3 hal pentingnya. Jadi sebelum saya sudahi slide saya yang ke-10 ini, ya, coba kita bersama-sama mensimulasikan contoh aktivitas mendengarkan. Nah, kita punya 2 contoh. Yang pertama, coba kalian bayangkan, ya, jadi ada kawan kalian, ya, yang bercerita tentang liburannya, ya, and which was a disaster for him or her. And then you listen with interest and interject at appropriate moments, maybe to express surprise or sympathy. Katakanlah, kawan dekat kalian cerita liburannya yang katakanlah tidak menyenangkan sama sekali. Kira-kira bagaimana cara kalian mendengarkan dari cerita kawan kalian tersebut? Coba kalian bayangkan. Sudah. Itu adalah contoh yang pertama. Lalu sekarang contoh yang kedua. Jadi ada teman kalian yang mengundang kalian untuk datang ke acara, ya, pesta, ya. Dan dia, katakanlah dia menelpon kalian dan dia memberikan arah, ya, atau alamat, ya, mungkin melalui peta, ya, Google Maps dan sebagainya. Kira-kira bagaimana cara kalian mendengarkan saat dia menjelaskan alamat detail rumahnya? Sudah, kalian bayangkan dulu. Jadi sebetulnya dari 2 contoh aktivitas mendengarkan ini, nah itulah yang membedakan let's say academic listening dan non-academic listening. Ya, jadi sebetulnya kedua aktivitas tersebut, baik academic listening ataupun bukan, tetap saja memerlukan satu active skills, di mana kita memproses hal-hal penting. Tapi dari simulasi ini kita hanya ingin membedakan. Dari contoh 1, bisa tidak kalian bayangkan cara kalian merespon atau mendengarkan itu seperti apa saat teman kalian bercerita liburannya itu tidak menyenangkan sama sekali. Ya, kita akan sambil mendengarkan kita akan memberikan riba atau kita akan memberikan tanggapan kita dan sebagainya. Dan rasa-rasanya kita nggak akan ketinggalan hal penting. Lalu bagaimana dengan contoh yang kedua? Ini terkait dengan alamat yang tentu sangat penting sekali dan kita rasa-rasanya akan mendengarkan dengan seksama. A sampai Z-nya kita akan dengarkan, alamatnya, RT RW-nya, gangnya dan sebagainya, kompleknya. Jadi itu, ya. Jadi ada 2 hal yang berbeda di sini dan kalau kalian saya berikan pertanyaan, menurut kalian lebih dekat ke contoh nomor 1 atau contoh nomor 2 dari aktivitas academic listening? Menurut kalian yang mana? Ya, sebetulnya sangat tipis sekali, ya, karena keduanya juga memerlukan satu active skill mencerna informasi. Saya setuju. Jika kalian merespon bahwa academic listening ini dekat kaitannya dengan aktivitas nomor 2, di mana informasinya sangat penting sekali dan kalian akan sangat fokus sekali 100% attention, ya, untuk contoh nomor 2, di mana saat diinformasikan, ya, atau diberitahu tentang alamat, kita akan sangat mendengarkan dengan baik, ya, dan mencernanya dan membayangkannya dan sebagainya. Jadi at least kurang lebih seperti itu tentang academic listening. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya, masih di pertemuan pertama, ya. Everyone, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Salam.